Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Semoga semuanya sehat dan semangat ya. Saya tahu kalian belum pada makan, saya juga belum makan ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang komunikasi. Kalian tahu gak sih komunikasi yang tidak baik atau kurang baik itu bisa menyebabkan kesenjangan sosial? Nah, sebelum itu saya mau nanya, menurut kalian kesenjangan sosial itu apa sih? Tidak punya akses, atau mungkin ada? Mbak mau? Ketika suatu keadaan atau gimana keadaan manusia itu tidak diberikan kesempatan yang sama. Oke, tidak diberikan kesempatan yang sama. Oke. Nah, mungkin buat yang belum tahu ya. Nah, kesenjangan sosial itu bukan sekedar miskin dan kaya aja, tapi itu adalah ketidakmerataan akses kita, baik itu akses pendidikan, layanan kesehatan, informasi, ya, dan berbagai macam lagi. Nah, di sini ada yang namanya komunikasi publik ya, komunikasi publik. Oke. Sebelumnya komunikasi publik itu apa sih? Komunikasi publik itu adalah cara pihak berwenang ngomong ke publik. Yang itu dimana komunikasi publik itu menjadi sebuah jembatan antara pihak berwenang dengan para masyarakat. Nah, ini dari komunikasi mereka seringkali terjadi kesenjangan sosial. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama. Gimana caranya untuk mengurangi gimana peran komunikasi publik itu mengurangi kesenjangan sosial? Yaitu satu, sederhanakan informasi ya. Informasi ya. Sebenarnya mau kita orang pihak berwenang atau bukan ya, kita nggak perlu menjadi sok pintar untuk berbicara di depan khalayak umum. Kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri ya, bahasa Indonesia, bahasa yang dipahami oleh orang umum. Agar apa? Agar mereka mengerti. Karena tidak semua orang bisa mengakses informasi itu ya. Atau mungkin juga tidak semua orang paham dengan itu karena ada kesenjangan sosial, yaitu tadi tidak semua mendapatkan akses pendidikan yang sama. Lalu di poin kedua yaitu ratakan informasi. Nah, maksudnya apa sih teman-teman? Ya. Jadi informasi harus dibuat merata teman-teman. Nah, itu informasi harus dibuat merata hingga semua lapisan masyarakat tuh tahu gitu. Nah, saya ada pengalaman sedikit ya, yaitu setahun lalu. Waktu saya sedang survei kosan sebulan sebelum saya ospek. Ya, itu saya bersama security bernama Mas Rija. Itu ketemu ada orang Magetan yang datang bawa duit buat daftarkan anaknya kuliah di sini. Gitu. Sementara di situ sudah ada website sendiri kan. Nah, itu dia, karena informasinya tidak merata teman-teman. Informasinya itu cuma dari website atau online gitu. Jadi tidak ada mulut ke mulut atau tidak ada informasi dari pemerintah Magetan itu sendiri, sehingga orang yang mau daftar pun nggak tahu caranya gitu. Dan akhirnya mereka datang bawa duit sekepok buat daftar di Unesa. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga itu jadikan tanpa hoax. Oke. Nah, hoax juga bisa menyebabkan kesenjangan sosial. Jadi ada yang tahu dia, ada yang benar dan ada yang salah. Nah, kalau hoax itu terus menyebar, ya, itu yang jadi akan menyebabkan akses informasi. Yang orang udah akses informasinya susah, malah makin susah. Ya, jadikan informasi itu tanpa hoax. Ya. Jadi buat kalian nanti yang kedepannya, ya, mungkin mau jadi pengacara atau pembicara gitu ya, alangkah baiknya kalian menerapkan 3 tips ini. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.